Shalom, Shalom Jemaat JKI Penuai yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya siang hari ini? Luar biasa. Amin. Mengenal orang lain adalah kecerdasan. Mengetahui diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Menguasai orang lain adalah kekuatan. Menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Karakter membuat seseorang mampu memerintah dan menguasai diri sendiri. Karakter yang kuat dan yang baik hanya terjadi karena keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat JKI Penuai yang luar biasa. Kita berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan segala sesuatu yang Kau memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami siap beribadah pada siang hari ini. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, kasih Allah tiada berkesudahan. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya berikan selesai bagi Yesus Tuhan, karena Tuhan kita sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu kita
siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Karena kasih Allah sungguh telah terbukti dalam setiap kehidupan kami, kehidupan Bapak Ibu, karena Dia mengasihi kita semua. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kehidupan kita, Bapak Ibu. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, bukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah Allah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku akui. Yesus
sungguh hati kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa setiap apapun rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang menyertai kehidupan mereka, Engkau yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap, kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat JKI Penuai yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran itu terus-menerus memerintah dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah prioritas iman. Prioritas iman. Nah, manusia di dalam kehidupannya itu diciptakan Tuhan dengan satu kemampuan, yaitu kemampuan untuk percaya kepada sesuatu hal. Ya, manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan untuk percaya kepada suatu hal. Nah, manusia itu perlu guidance, perlu tuntunan, perlu yang namanya guidance untuk dia bisa mengerti bahwa percayanya itu percaya yang kesanggupannya untuk percaya itu harus dituntun supaya tidak jatuh kepada hal yang keliru, hal yang jahat, hal yang tidak baik. Karena sebenarnya tujuan Tuhan menaruh kesanggupan itu, kesanggupan untuk percaya itu adalah manusia dapat sepenuhnya percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta, sumber kebenaran itu. Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan di sini sebagai prioritas iman dalam kehidupan kita. Yang pertama, iman itu harus iman yang benar. Iman yang benar. Kita harus terus-menerus menaruh percaya kita kepada sesuatu yang benar, kepada sesuatu yang benar, dan benarnya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya benar pada season tertentu, bukan hanya benar pada satu periode tertentu, tapi yang benar-benar sungguh-sungguh benar, dari dulunya benar sampai ke ujungnya juga benar, dan teruji kebenaran ini. Saudara, kenapa? Karena kalau tidak, pemikiran manusia yang kadang-kadang bisa liar ya, mereka bisa cenderung mengatakan bahwa ini yang benar, tapi ternyata hanya benar sebagian, dan sisanya adalah satu hal yang salah. Begitu gampangnya pemikiran manusia itu disetir. Begitu gampangnya pemikiran manusia itu, bahkan kadang-kadang nggak habis pikir ya. Orang yang level pendidikannya sudah tinggi banget, kadang-kadang bisa mempercayai suatu hal yang salah, bahkan mempercayai suatu hal yang jahat. Contohnya aja, orang-orang yang bisa ngebom orang, bisa ngebom tempat ibadah, bisa melakukan hal-hal yang jahat lainnya, dan mereka percaya bahwa itu adalah hal yang benar loh. Bayangin, sistem beliefnya, percayanya itu tidak ditaruh kepada satu hal yang benar, cuman hanya benar menurut sendiri aja. Dan begitu banyaknya orang yang tersetir, dipengaruhi, dan akhirnya kita bisa lihat kejahatan terjadi di mana-mana. Saudara, Tuhan menaruh sistem percaya itu, kemampuan untuk mempercaya itu adalah supaya manusia dapat mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Nah, makanya kita perlu iman yang tertuju kepada kebenaran. Nah, apalagi sumber kebenaran kita kalau bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sumber kebenaran dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih benar daripada firman Tuhan. Sumber kebenaran itu adalah firman Tuhan. Nah, Alkitab adalah firman Tuhan yang dibukukan, yang ditulis. Nah, kita mesti baca ini terus-menerus. Supaya apa? Ini jadi guidance, tuntunan. Supaya Alkitab itu yang nyetir arah percayanya kita.
supaya Alkitab itu, firman Tuhan ini yang kita baca, ini yang akan mendrive pola pemikiran kita, dan kita bisa taruh percaya kita di situ. Dan ketika kita taruh percaya kita kepada sesuatu yang benar, maka yang terjadi adalah kehidupan yang benar yang akan termanifestasi keluar, yang akan terlihat sebagai display dari kehidupan kita. Makanya harus terus-menerus sumber kebenaran itu masuk dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Mari sama-sama kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat yang ke 14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kenapa kita juga bisa mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan, sumber kebenaran? Karena Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Tidak kelas. Ini bukan sesuatu yang berbeda. Firman Tuhan itu ya firman Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Tidak ada kesalahan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan, tidak pernah salah, tidak pernah mengerjakan dosa sekalipun. Makanya itu adalah sumber kebenaran, dan dahulu telah ada, dan bahkan sampai nanti kebenarannya terus-menerus teruji. Nah, makanya kita bisa mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan yang tertulis, dan kita bisa mempercayai teladan-teladan Tuhan Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi manusia. Nah, sumber percaya kita harus taruh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita baca teladan-teladan hidupnya lewat Alkitab, firman yang menjadi kitab suci kita hari ini. Nah, saudara, ayo kita belajar untuk terus-menerus menaruh kebenaran itu dalam hidup kita. Karena kalau tidak, percaya kita akan gampang sekali didrive oleh hal-hal yang lain. Kelihatannya baik, kelihatannya wah, kelihatannya bagus, tapi sebenarnya itu adalah kebenaran yang semu, kebenaran yang kejahatan yang terbungkus dengan kebaikan, saudara. Dan Tuhan mau kita memiliki kebenaran yang sejati, kebenaran yang bisa membawa kita kepada keselamatan yang kekal, kebenaran yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang berkemenangan, kebenaran yang bisa membawa kita kepada paradigma baru yang Tuhan berikan, yang sebenarnya Tuhan inginkan, kebenaran yang bisa membawa kita kepada percaya kita kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan kepada kebenaran diri sendiri, saudara. Amin, saudara. Ayo terus-menerus arahkan hidup kita, setir hidup kita, fokuskan diri kita kepada kebenaran itu. Karena kita harus memiliki iman yang benar, supaya kita mempercayai sesuatu yang benar, dan hasil refleksi dari yang keluar dari hidup kita adalah yang benar. Kita mengerjakan yang benar, kita mengerjakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hasilnya adalah yang kita kerjakan semuanya adalah yang benar. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, yang kedua adalah kita harus memiliki iman yang mengasihi. Yang pertama, iman yang benar. Nggak mungkin kita bisa memperoleh hasil yang benar kalau letak iman kita taruh kepada hal yang salah. Yang kedua yang saya mau bahas adalah iman yang mengasihi. Ayo kita mau baca di dalam 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wah,
Iman yang sempurna dikatakan untuk memindahkan gunung. Iman itu hebat, iman itu powerful banget. Ketika orang percaya kepada sesuatu itu hebat, itu punya kuasa. Nah, kalau percaya kita kepada Tuhan itu hebat banget, sempurna banget, bisa memindahkan gunung, bisa hebat sekali. Tetapi kalau tidak punya kasih, maka sama sekali tidak berguna. Nah, makanya kita perlu belajar setelah kita mengetahui kebenaran. Setelah kita punya iman yang benar, kita mesti harus mengupayakan apa? Kasih. Karena iman yang benar itu pasti akan menjadikan kita orang yang mengasihi. Makanya nggak mungkin orang yang ngebom orang lain itu dikatakan punya iman yang benar. Nggak mungkin. Itu definitely salah. Definitely keliru. Itu iman yang salah, itu menaruh percayanya kepada satu hal yang salah. Karena iman yang benar itu akan mengajarkan kita untuk mengasihi. Nah, kita harus punya passion untuk memiliki iman yang mengasihi. Karena memang tanpa kasih segala sesuatu hebat yang kita bisa kerjakan, karunia yang hebat, bahkan apapun yang kita kerjakan yang luar biasa, wah, megah banget, hebat banget, mujizat yang dikerjakan, kehidupan yang hebat, luar biasa. Kalau tidak punya kasih, menjadi satu hal yang tidak berguna. Makanya itu saudara, kasih itu menjadi satu ukuran di dalam iman. Apakah iman itu menghasilkan kasih dalam hidup kita? Kalau imannya benar, pasti percaya kita kepada kebenaran itu akan mengajarkan kita untuk memiliki kasih. Allah adalah kasih. Makanya itu tidak mungkin kita beriman kepada Allah yang mengasihi dan kitanya tidak punya kasih. Rasanya tidak mungkin. Seharusnya ketika iman kita percaya kepada Tuhan yang mengasihi, pasti kita akan juga memiliki kasih. Makanya iman kekristenan, pengujiannya adalah dengan apakah kita mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bukankah itu hukum yang terutama dalam hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus? Saudara, ayo kita berjuang supaya kita punya iman yang mengasihi. Percaya kita boleh hebat, percaya kita boleh bagus sekali, sumbernya sudah benar, sumbernya kebenaran. Tapi ayo kita juga mengupayakan menerjemahkan iman itu di dalam bentuk kasih. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan ketika berdasarkan dengan kasih, itu yang benar. Nah, kita mesti belajar supaya di dalam apapun yang kita kerjakan, dasarnya adalah kasih. Karena kalau tanpa kasih, kita tidak berguna sama sekali. Amin, saudara. Nah, mengasihi itu jadi satu hal yang sangat-sangat penting. Yang benar selalu berjalan berbarengan dengan kasih. Ketika Tuhan itu memerintahkan sesuatu yang sudah pasti benar, itu pasti akan ada kasih yang juga berjalan bersama-sama. Pasti. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan sesuatu yang benar, tapi di lain pihak Dia mengajarkan kita untuk tidak mengasihi. Nggak mungkin. Karena yang benar itu adalah iman yang benar adalah iman yang mengasihi. Firman yang benar itu adalah firman yang mengasihi. Ya, tindakan yang benar itu adalah tindakan yang mengasihi. Makanya firman yang menjadi manusia yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu sosok Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang selalu mengasihi.
selalu kasih. Kenapa? Karena memang itu yang benar. Kebenaran yang sejati itu selalu berbarengan dengan kasih. Makanya hidup kita selalu begini deh. Kalau kita mau tahu bahwa ini benar atau tidak nih, kita lihat dulu, kasih gak? Ada kasih gak di dalamnya? Kalau ada kasih, berarti well, it must be right. Tapi kalau tidak, yang benar begini nih, bantai, yang benar gini, waduh, gak ada kasih di dalamnya, kita menjadi curiga, apakah ini benar ya? Nah, saudara, firman Tuhan yang benar itu akan selalu mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, saudara, ayo ajari hidup kita untuk beriman kepada sesuatu yang benar, dan ajari hidup kita untuk memiliki iman yang penuh kasih. Iman itu percaya bahwa kita dapat melakukan sesuatu yang benar, dapat melakukan sesuatu yang baik, dan kalau yang benar itu kontennya adalah, ingredientsnya adalah kasih, maka itu adalah sesuatu hal yang benar. Nah, itu harus jadi prioritas utama kita di dalam mengupayakan hidup ini supaya menjadi hidup yang beriman. Nah, saudara, ayo, yang benar harus kita cari, yang benar harus kita kejar, yang benar harus memerintah dalam hidup kita, yang benar itu harus memenuhi kehidupan kita, supaya yang termanifestasi keluar adalah yang benar ya, yang terdisplay dalam kehidupan kita adalah yang benar. Yang kedua adalah yang harus punya iman yang penuh kasih, karena nggak mungkin sesuatu yang benar tidak mengajarkan kita untuk mengasihi, tidak mungkin. Jadi ini satu guidance buat kita untuk mengerti bahwa ini yang kita pahami, yang kita percaya itu benar atau enggak sih gitu. Kalau benar pasti akan mengajari kita untuk mengasihi. Kalau benar pasti akan mengoreksi kita ketika kita mau bantai orang lain atau kita mau jahat terhadap orang lain. Pasti akan mengoreksi kehidupan kita. Sesuatu yang benar pasti akan mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan. Ujung dari mempercayai sesuatu itu, hasil dari mempercayai sesuatu ini sebagai sesuatu yang benar adalah kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah, dan kasih kita kepada sesama manusia semakin bertambah. Kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin mengasihi sesama kita manusia. Ya, dan yang ketiga yang kita mau bahas di sini sebagai prioritas iman kita yang harus kita kerjakan dalam hidup kita adalah iman yang dihidupi. Oke, saudara, mari sama-sama kita buka di dalam Yakobus 2 ayat 17. Yakobus yang kedua, ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, Yakobus 2 ini banyak bercerita tentang iman yang tanpa perbuatan. Ya, jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, saya mau kaitkan dengan dua hal yang sudah kita pelajari. Iman yang benar akan menjadikan hidup kita tahu yang mana yang benar, mana yang tidak. Kita akan pilih yang benar. Kita percaya kepada sesuatu yang benar, yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang benar, ya gitu kan. Dan iman yang benar itu akan mengajari kita untuk mengasihi. Iman yang benar itu akan mengajarkan kita untuk bertindak mengasihi. Dan hasil dari iman yang benar itu adalah iman yang mengasihi Tuhan Allah kita dengan lebih lagi, mengasihi sesama manusia dengan lebih lagi. Iman itu akan penuh kasih. Nah, saudara, yang ketiga ini kita belajar iman yang dihidupi. Artinya apa? Iman yang ada perbuatan di dalamnya, yang memang kita hidup di dalamnya,
mengikuti gaya hidup di dalamnya, mengerjakan iman itu supaya iman itu tidak mati. Nah, saudara, mengasihi manusia itu perlu objek. Kalau kita berkata bahwa aku orang yang mengasihi, oke, mengasihi siapa? Perlu objek. Tuhan itu mengasihi, Allah yang mengasihi. Mengasihi siapa? Dia mengasihi kita. Dia mengasihi umatnya. Amin, saudara. Nah, kita juga sama. Kalau kita dikatakan bahwa kita punya iman di dalam kasih, dan kita mengasihi manusia, kita mengasihi Tuhan. Nah, perlu objek di dalam mengasihi. Siapa yang kita kasih? Nah, ini kita tuangkan di dalam perbuatan. Nah, perbuatan kita harus adalah perbuatan yang benar, perbuatan yang penuh kasih, dan perbuatan yang akhirnya orang lain menerima kasih itu, menerima perbuatannya itu. Dan kita hidupi itu, artinya apa? Nggak cuma sekali dua kali, terus menerus dalam hidup ini kita tuangkan kebenaran itu, kita tuangkan kasih itu di dalam perbuatan kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang menjadi objek kasih dalam kehidupan kita, mereka melihat kebaikan Tuhan. Mereka melihat kebenaran itu. Ini loh, kalau kebenaran sudah memerintah, kalau orang beriman itu kelakuannya seperti ini. Ini loh, kalau orang beriman itu gaya hidupnya seperti begini. Ini loh, orang beriman itu yang bentuk yang keluar dari perbuatannya itu seperti kayak begini. Kenapa? Karena iman itu sudah disertai dengan perbuatan. Dan iman ini adalah iman yang terus bertumbuh kalau seperti kayak gini. Semakin seru kita menjalani hidup ini, semakin kita pingin lagi sesuatu yang benar itu makin terus memerintah. Semakin lagi kita ingin mengasihi orang lain, semakin ingin kita berbuat sesuatu kepada orang lain, berbuat sesuatu kepada Tuhan. Karena tiga hal ini jadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Tiap-tiap hari ketika kita keluar rumah, bekerja, atau ketika kita melakukan aktivitas kita. Apakah hal yang benar yang kita percayai? Apakah kasih ada di dalam kehidupan kita? Apakah kita siap menuangkan yang benar dan yang kasih itu di dalam perbuatan kita sepanjang hari? Dan kalau ini terjadi secara akumulatif, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ini akan menjadi sesuatu hal yang menjadi gaya hidup kekristenan, gaya hidup yang meneladani Tuhan Yesus Kristus, yang dimana dia punya sumber, dia adalah sumber kebenaran, dia adalah firman yang menjadi manusia, dan dia selalu mengasihi. Apapun yang diperbuat oleh Tuhan Yesus selalu berdasarkan kasihnya yang melimpah kepada manusia, dan selalu disertai dengan perbuatan-perbuatan. Amin, saudara. Nah, itu kita mesti kerjakan dalam hidup kita tuh. Ganti ideologi yang salah, ganti pemahaman yang salah dengan sumber kebenaran. Terus cari kebenaran. Supaya apa? Dalam pemikiran kita, dalam hidup kita, kita terus mempercayai sesuatu yang benar, kebenaran yang sejati. Dan terus mengasihi. Karena tidak mungkin bertolak belakang. Semakin banyak kita belajar kebenaran, kita pasti akan jadi semakin orang yang mengasihi. Dan tuangkan itu di dalam kehidupan kita, dan kita akan punya iman yang sejati. Dan biar itu jadi prioritas utama kita di dalam kita menghidupi hari-hari kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang krusial bagi orang-orang Kristen, di mana kita seharusnya banyak melakukan kebenaran. Sebenarnya kita seharusnya banyak melakukan kasih, banyak memperbanyak kasih dalam hidup kita, banyak berbuat kasih. Kenapa? Karena yang kita percayai sudah yang benar kok. Ya, kita diajar oleh Tuhan mengasihi orang lain kok, gitu. Mengasihi Tuhan kok. Tuangkan itu di dalam perbuatan, sehingga dunia ini boleh melihat kasih Kristus, dan ada perbedaan
antara orang yang mengikut Kristus, memegang percayanya kepada kebenaran, kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus, itu sangat-sangat berbeda dengan orang yang di luar Kristus. Seharusnya dunia bisa merasakan hal ini, karena ada anak-anak Tuhan yang selalu menghidupi kebenaran, selalu mengasihi, dan selalu bertindak, selalu menghidupi iman, kebenaran, dan kasihnya itu. Dan saudara, ayo kita belajar supaya hidup kita ini menjadi etalasenya kebenaran, di mana kebenaran Tuhan itu memerintah. Ketika orang lain melihat hidup kita, orang lain harus melihat bahwa, oh, kamu bertindak yang benar. Ketika orang lain melihat kelakuan kita, oh, kamu mengasihi. Ketika orang lain melihat etalase hidup kita, orang lain bisa berkata, kenapa sih kamu bisa melakukan hal yang benar itu? Padahal kesempatan untuk berbuat jahat sangat banyak. Kesempatan untuk berbuat yang curang sangat banyak. Kenapa kamu milih yang benar? Nah, di situ kita bisa menjelaskan bahwa ada sumber kebenaran yang kita percayai, bahwa itu adalah sumber kebenaran sejati. Yang dimana aku tahu bahwa aku harus menjalankan itu. Aku harus mengasihi orang. Ketika kita berbuat curang, pasti ada orang yang dirugikan. Ketika kita berbuat satu hal yang salah, pasti ada orang-orang yang merasakan dampaknya, yang dirugikan. Dan kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan kita, sumber kebenaran itu mengajarkan kita untuk tidak mengerjakan hal itu. Dan sehingga perbuatan-perbuatan benar yang kita kerjakan tiap-tiap hari itu menjadi gaya hidup kita, dan biar itu jadi prioritas iman kita. Amin saudara. Mari tutup Alkitab kita dan saya mau berdoa untuk kita semua. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus maintain iman percaya kami kepada sumber kebenaran itu, sumber kebenaran yang sejati. Dan kami mau belajar Tuhan Yesus untuk biar iman itu semakin hari semakin bertumbuh Tuhan. Dan kasih kami kepada Engkau, kasih kami kepada sesama manusia itu juga bertumbuh dengan luar biasa. Dan kami mau terus-menerus Tuhan Yesus menuangkan itu di dalam perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Menghidupi Tuhan akan firman-firman tersebut Tuhan Yesus, supaya orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati jemaat Wolonggong yang sudah ikut dengan kebaktian hari ini Bapa. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersatu hati dalam berdoa. Bapak Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah, terima kasih untuk siang hari ini. Ibadah berjalan dengan baik. Dari awal, pertengahan, hingga akhir Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini, karena tangan penyertaan Engkau yang begitu nyata, yang begitu sempurna dalam hidup kami ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa ya Bapak, untuk segala kebaktian yang kami jalankan ini ya Bapak, setiap firman-firman yang keluar ini ya Bapak, dapat mengubah hidup kami ya Bapak, bahkan menguatkan setiap apa yang kami alami ya Bapak, menjadi kekuatan Bapak dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak, untuk segala kerinduan dan pergumulan sidang jemaat-Mu dari JKI Penuai ini ya Bapak. Kami mengucap syukur, pelindungan Engkau, kami minta tangan penyertaan Tuhan yang lebih lagi ya Bapak dalam kehidupan sidang jemaat-Mu ya Bapak. Yang sakit ya Bapak, biar dengan bilur-bilur kuasa Tuhan Yesus disembuhkan ya Bapak. Segala sakit penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Yang bersusah, yang bersedih ya Bapak, biar Tuhan Roh Kudus yang menghibur ya Bapak. Yang mencari pekerjaan Tuhan, biar Tuhan Yesus yang terus membantu, yang menyediakan, yang menjawab setiap doa-doa dari sidang jemaat-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk mission trip kami 9 Juli yang akan datang ke Melbourne ya Tuhan. Biar gereja-gereja di Sydney dan gereja di Melbourne ya Bapak menjadi terang-Mu ya Bapak. Dapat memberikan dampak bagi sekeliling kami ya Bapak. Tuhan, kami berdoa ya Bapak untuk pelayan-pelayan-Mu yang akan berangkat dengan mission trip ini ya Bapak. Biar Engkau yang urapi ya Bapak, Kau yang memberikan kekuatan, kesehatan ya Bapak, sehingga pelayan-pelayan-Mu dapat melayani-Mu ya Bapak dengan hati, dengan kekuatan yang maksimal Bapak. Kami kembalikan ya Bapak semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang memberkati dengan
perjalanan kami ke Melbourne dan kembali ke Sydney dengan pesawat, dengan mobil ya Bapak. Biar Engkau yang menjaga kami selamat sampai kembali ke Sydney ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa-doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, kita sebentar akan selesai dengan ibadah kita. Kita terima berkat yang datang daripada Tuhan, setia sampai akhir. Haleluya. Nyanyikan pujian ini bersama-sama, kemudian kita selesai. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ketangkan tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau tumpangkan tanganmu atas setiap umatmu di tempat ini ya Tuhan. Biar namamu terus dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita dengan kuat berkata, amin. Shalom.